pertanyaan 10. Sebutkan. Kenapa pertanyaan ke-10? Ini saja saya tanya, kita baru 6. Siapa yang kasih pilih di nomor 10 ke nomor 6? Pak, baik-baik kasihan ini. Kita mau kan hanya kita pintar di rumah. Mana kami minta sama mamamu ini kasihan panjang. Papa mengantuk sekali ya ini. Kita tidur terus. Papa habis kebetulan. Papa habis begadang ini kasihan. Abeng. Gitu. Tuan. Apa? Tuan mengantuk. Saya sikat gigi tiap 3 jam. Tidak, Tuan mengantuk maksudnya. Aduh, apa saya bilang? Kok bisa kau bantu Panya? Apa itu? Bantu dia kerja tugasnya. Kok tinggal bacakan saja pertanyaan. Saya baca pertanyaan. Nanti dia isi-isi. Oh. Saya mengantuk sekali. Oh iya. Iya. Boleh. Iya. Nanti mulai dari nomor 7. Oh, nomor 7. Iya. Oh iya. Oh, Pak deh. Biar begini-begini Om Bengil dulu dia juara 1. Om, baik-baik Dulu dia pertanyaan. masih kelas 3 SD. Om Bengil. Siap, no. Saya akan tanya sesuai pertanyaannya. Baik-baik. Tapi jangan kurang ada ribut. Pertanyaan ke-7. Apakah Om Benggele ganteng? Bukan itu. Tidak, itu hanya sekarang. Iya, Baik, sudah. Pi. Iya. Oke, Non. Oke. Pertanyaan ke-7. Tuan. Aduh, tidur. Sebutkan rumus menghitung luas persegi panjang. Rumus, luas, Persegi panjang. Sudah, Non? Baru berapa detik ini kasihan? Tunggu, Pi. Apa kalian bikin di sini? Anunya saya ada bacakan ini soal-soal pertanyaannya nampaknya. Udah salah-salah pian aku, Beng. Tidak tuh Nyonya. Saya baca ini sesuai di apa yang ada di sini tertulis. Ih, apa jadi bikin ini di sini, Panya? Bapakmu? Bapak tadi itu yang bantu saya kerja PR, tapi dia malas kayaknya sudah ikhlas, sudah dia tidur nih, baru dia suruh nyombeng. Nanti saya pantau Nyonya. Udah mengorok lagi, udah ganggu belajar di sini. Itu nanti pokoknya saya akan mengontrol. Saya akan mengontrol suara ngoroknya. Pokoknya kalau volumenya nyaris saya kurangi. Kok kira ini suamiku sound system? Enam situ. Om Beng, sini mis aja deh. Nanti tidak selesai tugas, oke? Baiklah. Mamsil. Kita pergi belanja Mamsil. Yang penting anak laki-laki. Siapa? Mamsil. Gimana? Rekening habis? Iya, Pak. Astaga. Mamsil ini kayaknya Mamsil terlalu kuat olahraga. Kurang-kurangi fitness Mamsil. Bisanya. Nah, kenapa sekarang ini bahumu dia berotot begini? Ini spon, Papa. Jangan kau pakai spon karena bodimu sudah bagus. Istri tercantik di kompleks. Iya, Istrinya Erwin. Iya, Papa. Suaramu kayak kau tidak pernah menggas, Mamsyo. Biasa kalau membutuh laki-laki. Mamsyo, kau sudah jarang perawatan. Bisanya. Kenapa nih mukamu dia kasar? Atau jangan sampai kau simpan parut di mukamu. Papa deh. Yang penting istri tercantik. Jangan main cubit. Nanti anak laki-laki
Mamsu kenapa tambah lebar badannya ini Mamsu? Hah? Luar biasa. Kurang-kurangi fitness Mamsu. Iya. Iya. Mamsu? Iya, Papa. Kepalanya Mamsu terbalik ini? Enggak, rambutku. Iya, Papa. Mamsu habis cukur cepat ya? Papa bisa, kok bisa. Lain ini. Masih! Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, maafkan hamba ya Allah, astagfirullah. Apa sih bilang tadi tuh? Astagfirullah. Nah, Tuhan tadi, mimisan. Astaga. Tuhan tadi mimisan. Akhirnya saya temani Mimisan apa mimisan? apa itu? Masih ada tidur hari ini? Itu apa itu? Kalau bicara mimpi apa namanya? Iya Apa? mimisan mi. Bukan mimisan. Itu apa namanya? Mengigau. Iya menggigau. Habis menggigau menggerutu lagi. Apa keju? Aku habis makan kue. Tadi ada yang memakan saya. Apa? Saya bikin tugas. Cepami. Aku rekamkan saya Kita mau urus ini. Pegangkan saya kamera. Pegang. Cepami Iya, Pak. Nah, aku udah kasih saya ini. Bye-bye kameramu. Bye-bye. Jampi dan miring kameramu, kasih bagus. Bagaimana? Kau duduk saja, duduk, Bi. Jangan gemetar tangan. Kenapa kayak kau lapar? Sudah makan ya tadi? Banyaknya 3 piring kau makan. Masa makan sebentar cuma pegang tadi itu sudah baru kau susah pegang kamera. Sudah Ume gampang sekali Jenny Ume. Kenapa kayak susah sekali? Gampang Jenny. Tapi kayak susah sekali kau rasa? Pasti lebih susah karena kau kasih susah kita. Kalau tugas-tugasmu itu bisa kak, kau tinggal buka komputer, laptop, baru kau cari di internet. Kenapa kak bikin begini tambah bingung kita Ayo, Pil, orang tahu kayak kita ini. Kok jadi kan kita kayak boneka saja kok atur-atur begini. Kasihan Mama. Cepami. Daripada saya main game terus, mending saya fokus di dunia pendidikan ini Yo, kasihan. kita support. Ayo Mi, cepat. Bapak ini mau pekerjaan lagi. Cepat. Tahu gini kan sebetulnya tugas kampus atau bikin reportase. Harusnya ini di lapangan dikerjakan. Cuman karena ada corona, kita harus belajar dari rumah. Nah, makanya saya minta bantu kasihan. Kita bantu. Iya. Siapa lagi yang bantu? Cepat. Mi. Oke, Ume, rekam. 3, 2. Bang Ojo kita. Ume kenapa kak? Agak-agak cepat sedikit. Aku bilang tadi pelan-pelan. 3, 2, 1, action. Dengar bapakku. Kayak film. Pahami? Bagaimana cara pencegahan penyakit menular, khususnya COVID-19? Berikut hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker bila batuk dan pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang. Yang keempat, rajin olahraga yang cukup. Yang kelima, terapkan social distancing. Yang keenam, hindari keramaian, apalagi kontak fisik dengan orang lain. Yang ketujuh, jika batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Halo Sobat, upaya mengatasi COVID-19 dilakukan dengan memutus rantai penularan, yaitu dengan menemukan orang-orang yang terinfeksi untuk diobati dan diisolasi. Orang-orang yang berasal atau pernah berpergian dari daerah epicenter COVID-19 untuk sadar diri, meskipun tidak ada gejala atau keluhan, dengan melakukan isolasi diri selama 14 hari, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Semua orang berpotensi membawa virus corona penyebab COVID-19, meskipun tanpa gejala atau keluhan apapun. Karena itu, menggunakan masker dan menjaga jarak merupakan salah satu cara penting untuk mencegah penularan. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 yaitu dengan tetap tinggal di rumah, karena kita tidak tahu siapa saja yang menjadi pembawa virus, dan pada intinya, jaga jarak serta hindari kontak badan dengan orang lain, apalagi yang tidak diketahui riwayat kesehatannya. Yang utama juga,
tetap jalankan protokol kesehatan baik di rumah maupun di ruang publik. Sultra cerdas untuk bangsa. Kenali gejala COVID-19. Hari pertama, pasien mengalami demam. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala muncul, namun pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14-18 hari perawatan. Selalulah mencegah dan taat akan protokol kesehatan. Sultra cerdas untuk negeri. Bapak Inal, bagaimana pendapat Bapak Inal mengenai new normal ini yang akan diterapkan oleh pemerintah? Ya, jadi menurut saya new normal itu adalah sistem tatanan kehidupan yang baru di tengah pandemi ini. Menurut saya juga itu ada positif, ada negatifnya. Bukan, lebih kepada ada yang baiknya, ada juga kurang baiknya. Nah, dari segi baiknya, new normal ini sebenarnya alhamdulillahnya akhirnya roda perekonomian kembali berjalan seperti semula. Yang tidak punya pekerjaan, yang sempat kehilangan, akhirnya bisa mencari pekerjaan kembali, mencari penghasilan. Kemudian kita ini yang sudah merasa agak baikan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Cuman ada sisi kurang baiknya, di mana sebagian orang menganggap bahwa new normal is normal. Artinya mereka menganggap bahwa corona sudah musnah. Padahal sebenarnya belum. Jadi kita akhirnya sering mengabaikan protokol kesehatan yang itu bisa mengakibatkan bahaya gelombang kedua muncul. Tsunami? Tidak kami bicara. Bilang gelombang. Tidak bisa dipotong-potong. ya, Bisa nanti kau edit saja, saya sambung saja iya, yang kita tadi. potong. Dengan gajinya juga dipotong. Cepat-cepat selesai tugas. Bagaimana? Tadi pas di mendapat pekerjaan baru. Ya, pekerjaan baru. Jadi new normal ini jangan dianggap normal. Seolah-olah kehidupan kembali seperti sedia kala, seperti tidak ada masalah corona. Nah, itu bahaya. Karena bisa jadi kita lupa dengan protokol kesehatan dan ini bisa memicu kembali munculnya gelombang kedua corona. Mungkin sekian pendapat saya seperti itu. Oh ya, terima kasih sekali kepada Bapak Inal yang telah memberikan jawabannya pada. Lagi apa ini? Kompak sekali. Lagi buat apa ini? Kerja tugas. Oh, kerja tugasnya tapi kasih bingung-bingung kita tidak mengerti maunya apa. Disuruh belajar di rumah baru sembarang dia bikin nih, kirakan tambah. Kasihan opak ini disebut kerja tugas atau belajar dari rumah ala pandemi COVID-19. Bukan kita mau kasih susah-susah orang tua ta. Om, sama Mitufanya juga lagi terapkan belajar dari rumah. Tuh. Itu di dalam lagi belajar. Belajar di rumah Ipanya. Siapa gurunya atau dosennya? Ume, selama masa pandemi begini, sistem belajarnya kita tuh sistem virtual atau jarak jauh. Nah jadi, karena kan sekarang kita tidak bisa ke kampus, kita tidak bisa kemana-mana. Makanya sekarang dosen udah cuman kasih kita pertanyaan-pertanyaan, udah kasih kita materi-materi, buat kita yang kerja dari rumah. Dosen dan guru. Terus bagaimana kalau ada mata pelajaran olahraga? Kalau ada lompat jauh sama lempar lembing. Berarti kita mau lompat jauh di rumah juga dengan lempar lembing. Yang terlalu banyak lompat, khusus turun nanti. Ume Sanda Tommy, kalau yang itu, yang penting tuh intinya kalau belajar di rumah itu beda dengan belajar kalau di sekolah, kayak di dalam kelas. Pokoknya itu yang namanya belajar jarak jauh itu hanya interaksinya saja antara pengajar dengan yang diajar tidak kelihatan. Cuma yang masih juga pikir-pikirin kalau tidak ketemu itu bagaimana? Sebentar jawabannya saya punya anak misalnya tugasnya. Yang periksa siapa? Tidak ada kita punya standar untuk memeriksa jawaban benar atau salah. Saya masih bingung-bingung yang begituan saya. Oh, berarti tadi yang kau lakukan itu ini masalah. Tadi office. Om, Tante, nanti ada yang namanya meeting virtual, meeting virtual online. Nah itu nanti kita berdialog nih sama dosennya kita melalui meeting virtual online, Om Tante. Nah terus di situ kayak
kita dikasih nanti arahan, tapi kita kirim dulu videonya kita yang kita sudah kerja dari rumah, materi-materinya kita sesuai dengan apa yang dikasih sama dosen. Nanti dosennya yang evaluasi Nah, kembali. betul. Tapi kenapa kalau kau yang menjelaskan tambah bingung kita? Yuk, Kalau dia menjelaskan enaknya kita dengar langsung mengerti kita. Setengah Memang mati ini om. juga. kalau kau bilang sakit kepala kita tak putar, sudah kerja dalam rumah, kalau lagi kita jadi dosen. Jadi bagaimana tugas tadi? Sudah selesai atau belum? Bagaimana mau selesai potong-potong Nanti lanjut sama mamamu saja. Masih ada urusan di bapaknya, minta saya. Minta ada bapak, nanti ketemu saja. Ada di dalam. Berarti Kau ini opil bagaimana? Kau dibusi saja nih mama. berarti ini tadi video mau diulang. belum selesai tugas, orang sudah pesimis sama kita, tidak percaya, kasihan. Sudah begini namanya belajar dari rumah, kasihan. Memang awalnya mungkin kita belum terbiasa, tapi pelan-pelan pasti kita akan bisa. Betul itu tante. Ih, baru kau kasih susah kita sementara ada kita kerja. Oke, coba kok, orang bye-bye. Oke, bye-bye. Oke, pemirsa, tadi itu narasumber saya adalah seorang bapak-bapak. Lanjut dulu. Tante duluan. Ma, untuk bisa duluin kasih tugasku. Tugas apa lagi? Bapak, kita minta tolongkan Depi tidur. Selalu begitu kasihan, saya capek nih. Padahal Depi bisa lagi memasak. Udah bangun Ji itu, tidak bisa dia tidur kalau lagi lapar. Mau masak apa kah? Rencana ini sama masak tawoloho sama capcay. Oh cocok nih. Di sekolah aku ada disuruh begituan tentang higienisnya makanan. Kenapa ada masak-masak? Anak masak-masak di sekolah? Tidak juga sih, cuman tahu mi tugas tuh nggak jelas. Gampang gitu. Kalau masalah kebersihan baju, itu baju seperti celana harus steril. Kalau masakan atau makanan itu harus dicuci dulu, dibersihkan, direndam air hangat biar bersih. Bisa juga dimasak, terus dimakan. Tunggu dulu. Coba kita ulang supaya saya tidak lupa toh. Apa tadi? Disterilkan apa bahan-bahan? Kalau baju itu celana. Itu dibersihkan dulu, disterilkan, terus dipakai. Ya. Nah, kalau sementara baju itu, makanan, makanan itu harus dimasak. Kalau nggak dimasak itu direndam air hangat, direndam air panas, sama air hangat, terus dimakan. Sudah. Apalagi? Sudah itu Ji sebenarnya. Apa kita bikin itu? Begitu kan caranya? Yang mana? Iya kan diiris ini. Begitu cara potongnya ini apa? Ini bawang, ya ampun. Ini mama ikuti orang tua dulu. Biar tidak pedis mata. Saya kira kita zaman sekarang, kenapa zaman dulu pakai juga begituan? Tommy juga toh, ini sebenarnya kerjanya benggele. Terus kenapa kita masak? Karena mama ingin makan tawoloho. Apa lagi itu? Itu daging tawoloho. Ya tawoloho. Yang sering orang pakai mosonggi itu. Oh itu. Sudah 4 makasih nak. Oke. Oke pemirsa, kalau tadi narasumber saya adalah seorang bapak-bapak, kali ini mari kita pindah di narasumber yang selanjutnya, seorang ibu rumah tangga. Oke Bu, sekarang saya mau bertanya, bagaimana aktivitas seorang ibu rumah tangga selama stay at home ini? Oh, jadi dampak positifnya itu banyak. Kita itu lebih banyak urus rumah, terus itu lebih tertib urus keluarga. Kalau kita masak itu kan sudah ada yang anak yang makan, suaminya kita. Biasa itu kalau pergi kantor kan dari pagi sampai malam pulang. Akhirnya kadang sama makan sendiri kalau siang. Kalau bagaimana dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, misalnya kayak kebutuhan di dapur? Oh, kalau dalam kebutuhan di dapur itu kita pesan online. Jadi sebelum barang dimasukkan ke rumah, kita sterilkan dulu. Gitu. Oke. Terima kasih banyak sekali Ibu atas waktunya. Sekarang kita pindah. Saya lagi saya tanya. Saya tanya cepat. Sarankanku. Nah, sekarang Saudara Ume, saya mau bertanya, apakah ada terjadi perubahan pola kerja jika dipandang dari sudut pandang seorang pembantu? Mungkin saya lebih menghargai waktu karena kedua majikan saya selalu di rumah. Jadi saya apa-apa pekerjaan pasti dikontrol.
Cara apa nih, Pi? Bang, jam dulu kasihan kau ganggu saya lagi kerja tugasku, Bang. Anu saya dari tadi Saya tanya acara apa ini? Karena kali UMD bisa dia syuting-syuting, dan bisa kan juga saya ini. Karena sama-sama aja kita punya status ini selagi pembantu. Ben, Kenapa? ingat, memang status kita itu sama, tapi level dan kasta kita sangat jauh berbeda. Kenapa katanya mau jauh? Apanya mau jauh? Ya, jadi hanya saya yang pantas untuk menjadi narasumbernya Ovil sebagai perwakilan pembantu. Ome, saya mau tanya kau. Sejak kapan kau jadi pembantunya Ovil? Sejak kapan? Berapa lama? Berapa lama? Saya ini saya kasih tahu kau mulai dari zaman warna kulit jadi masih putih, sampai saya ganti kulit jadi hitam begini. Ya bukan tertawa. Di situ sudah lama saya jadi pembantu. Betul. Jadi jangan kamu kasta. sudah Tidak dia main kasta. Nah, apakah korang bertengkar kan ini? Profesimu korang sama aja, korang ada bertengkar sudah Mi. Maksudnya Korang bertengkar. saya bisa juga. Saya ada hari pusing ini. 7 hari Mi, kita bantu Baik-baik, Opil ini Mi. kerja tugas. Kita jadi dosennya Mi dia ini. narasumber. Dia narasumber, pusing saya pusing. Mama aku saya sembarang. Masa juga ini kan bisa jadi narasumbernya ini. Seperti siapa pilih Ume? Saya lihat dulu Pak, lihat pertanyaan yang Ya, mana. coba kita lihat kalau ada yang untuk saya. Siapa tahu saya juga bisa. Punya pil. Namanya saya tinggal kan belum selesai juga tuh. Iya Pak, belum selesai ini. Belum selesai Pak, ini dia ganggu terus. Ada orang di rumah yang tunggu Bapak. Kalian juga ikut tidak yang siap-siap kan? Tunggu dulu Bapak yang berusaha shooting juga. Mulai. Sini mari Mi, kita kerja tugas saja nah sini Mi. Bagaimana Pil? Pil, Sini Mi, kita pulang Mi. Banyak yang bisa saya? Mana di? Hah? Ube pulang dulu Mi. Pulang ini Papa Ji. Saya selesaikan dulu ini bengkel. Misalnya bisa saya itu pilih kasih. Ya itu. Duduk Pak. Oh di sini juga? Iya, duduk. Mana kata di bekasnya Ume? Di situ. Ini jangan goyang toh? Jangan goyang. Saya suka saya pilih kasih. Saya berdoa ini ya Allah. Oma, saya mau masuk TV, istriku saya mau masuk TV, saya mau disotin dengan Yopil untuk wawancara, amin. Ya. Tidak pembantu, tidak Opil. Opil! Halo Sobat, anjuran untuk stay at home awalnya pasti terkesan asik. Namun, karena tidak semua terbiasa, nggak jarang sesekali muncul rasa jenuh. Sebelum benar-benar merasa bosan dan akhirnya cuma rebahan nggak produktif, ada beberapa aktivitas nih yang bisa dilakukan. Semuanya bisa dikerjakan dari rumah dan tentunya semua bermanfaat. 1. Yoga workout. Olahraga satu ini nggak hanya bantu atur pernafasan dan melatih tubuh agar makin resilience, tapi juga dipercaya untuk membuat kita lebih calm down. 2. Baca buku yang udah tertunda. Selama di rumah kali ini, pilih beberapa judul yang emang paling menarik, supaya kamu jadi semangat untuk mulai membaca. 3. Atur plan dengan menulis jurnal. Coba ambil waktu selama di rumah untuk memikirkan ulang goals ke depan, dan cek resolusi awal tahun yang baru dibuat. 4. Berkreasi dengan bikin kerajinan tangan. Let's be kreatif. Bikin kerajinan tangan juga aktivitas seru loh. Banyak tutorial bisa didapatkan di internet. Cari kerajinan tangan yang bahan dan alatnya sudah kita miliki. 5. Menyusun ulang ruangan. Pengaturan ruangan sangat mempengaruhi ambience yang ada. Nah, mungkin rasa bosan dari rumah karena melihat sudut yang monoton. 6. Berkebun. Baik di taman atau potted plants, berinteraksi dengan tanaman memberikan kesan happy tersendiri. Mulai dengan jenis tanaman yang mudah didapat dan dirawat. 7. Lakukan hobi lama. Kesibukan kadang bikin kita mengorbankan waktu untuk hal yang kita sukai. 8. Memasak menu sehat. Memasak adalah salah satu kegiatan yang stress relieving. Ada perasaan tenang saat memasak, dan tentunya bangga saat hasil masakan kita sudah jadi dan siap disantap. 9. Belajar skill baru. The last but not least. Ini yang paling oke. Waktunya buat upload diri dari rumah, belajar skill baru, atau memperdalam skill tertentu, supaya saat balik kerja di kantor, kita punya nilai tambah. Sultra cerdas untuk bangsa.
kalau kalian tidak mau ajar saya biar nanti biar nilaiku udah anjlok. Bukan begitu nak, kita juga ini bapak dan mama ada kerja atau juga sibuk. Coba Mas Fanya pikir, hei kasihan. Tidak sunyi kayak itu perempuan dua-dua, mah tidak ada laki-laki. Tuh. Ada laki-laki terus. Apa sih? Siapa? Nanti ya, kebetulan. Jangan kok. Tapi kamu bisa di kampus siapa? Saya tidak sengaja. Saya mau minta pelajaran caranya pakai itu apa itu? Ini pembakarnya ini roti. Apa? Roti. Saya tidak tahu pakai hanya banyak roti yang terbakar. Saya kira juga apa Om Beng? Nanti sajar kita, gampang itu. Bukan, pantas yang itu hari paling yang waktu orang antar trek, ya apa roti satu trek, mana pernah kita makan. Nah kalau cuma ada bakar-bakar. Tidak pernah kita makan roti. Makanya saya gantikan ini, saya pakai uang sendiri ini tuan. Hah? Pakai uang sendiri. Berapa habis uang yang kau pakai? Berapa? Sebut. Berapa? Nanti diganti. Berapa? Sebut 2 kali lipat yang diganti. Berapa? 500 semua. 500? 500.000. Oh. Sedikit sih. Nanti beli kali. Kenapa ada 1 juta Beng? Karena adik ini yang kita minta saya itu bisa mau belajar kasihnya. Nanti saya ngajar Om Beng. Pergi mi Pak deh. Iya. Tuan. Non. Ya. Sakiran juga apa? Sakiran juga apa? Ulang. Nggak kompak. Sakiran juga apa? Kirim juga apa? Sakiran juga apa? Sakira juga apa? Kira ini vokal grup. Nah, coba supaya kita mau ukur kekompakan yang kita punya keluarga. 1, 2, 3. Sakira juga apa? Saya tidak bicara Pak. Rosan. Dan belajar sendiri kemudian. Dan kurang rata sama. Jangan kau minta aja sama bapak. Yang kita ngantuk. Bapak hanya minta aja kecil. Mama. Bukan. Udah. Kenapa lagi? Buang sampah. Hei, kenapa? Kenapa ada pemanggang roti itu di dalamnya? Bukan tuan. Rusak. Hah? Yang pecah itu hari yang Oh, tapi sudah ada yang baru. sudah ada media, sudah ambil yang pemulung. Dikasih bisa kasih. Sudah ambil. Oh, sudah. Oh, ada pemulung tunggu kan? Oh iya. Tadi sama minta lihat apa yang dilakukan mama sama papa? Tidak. Lihat Pak. Apa yang dia lakukan? Oh, melempar Bapak dengan bantal. Itu berarti kode buat bapak. Jadi ya. Ada banyak. Ya iya. Apa masuk dulu sama mama ya? Siap. Tunggu Semangat Pak. Oh, anak kecil.